Aku kan berkarir di dunia entertainment itu almost 30 years. Ya. Hampir 30 tahun. Dan pada masuk tahun ke 25 kurang itu mulai ngerasa sangat jenuh. Tahun ketiga udah mulai makin gak kuat, akhirnya dia mutusin untuk aku give up aja ya, aku udah gak kuat banget nih dengan pressure seperti ini. 6 bulan berjalan, kok nggak ada yang serak. Ada sih panggilan, tapi nggak ada yang serak gitu. Kalau bener-bener yang, aduh kok ini nggak cocok ya penawaran yang datang. Ya udah deh, mau nggak mau kita harus makan dari tabungan. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Early, hai Uncle. Senang banget nih. Ini sahabatnya Uncle udah lama banget. Lama ya, kita nggak ketemu lama, kita tapi ketemunya, yang penting tetap dekat di hati. silaturahim tetap terjaga. Itu dia. Lebih seger, lebih seger, lebih apa ya? Lebih mantep. Iya. Itu Insya yang Allah. Uncle tangkep dari sosial media dan lain-lain pada saat Uncle baca-baca kan ya. Early kelihatan makin step by step makin asik nih. Lebih apa ya? Lebih low expectation untuk semua hal. I like that. Ya, karena nggak tahu faktor umur juga ya. Kalau situ ngomong umur ya sebelah sini berapa ya? Ntar dulu, lu tuh ya. Enggak, tapi maksudnya umur itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan, cuma pengalaman hidup gitu kan. Kita banyak kita banyak dikasih berkah warna kehidupan gitu kan. Jadi makin kesini makin harus menurunkan semua ego-ego yang namanya balik lagi. Emang egonya banyak. Egonya pasti banyak. Namanya manusia kan, Iya. kemauan Aku juga, gitu kan. egonya banyak gitu, ambisi dan lain-lain. Itu semuanya makin kesini makin dikurangi dan malah jatuhnya malah lebih santai. Gitu, lebih rileks saja menghadapi semuanya ya. Apa yang ada di depan ya udah kita jalanin aja. Jadi nggak terlalu banyak kepengen, aduh pengen ini, pengen itu. Enggak. Alhamdulillah. Pandemi aja orang begitu menggebu-gebu, pengen ke sana, pengen sini. Aku kayak, gue kayak lebih senang di rumah gitu. Gue lebih senang di rumah. Gue lebih senang menikmati ya saat ini gitu. Dimana akhirnya dapat pencerahan-pencerahan kayak, oh kayaknya mungkin pandemi kemarin waktunya untuk berbenah diri ya gitu ya. Kayak misalnya, apa ya mulai banyak banget sih pembelajaran yang kita banyak dapatkan banget Uncle gitu. Cuma kemarin. bagaimana kitanya sendiri sih sebenarnya mau memulai gitu. Biarpun niat cuma selewat doang, tapi kalau nggak ada action kan percuma ya gitu. NATO banget. No action, talk only. Itu zaman dulu banget ya. NATO ketahuan. Joki kita deh kurang kekinian. Orang kira milenial bingung kayak apaan ya? NATO, langsung buka buku sejarah NATO apa, kayaknya beda gitu, ternyata NATO ya. Buktinya tahu. Kayak gitu. Anyway, jadi iya, kayak gitu ya jadinya. itu jadinya nggak terlalu banyak kepengenan, jalanin aja apa yang sekarang ada depan mata. Terus ya udah. Memang ada depan mata apa sekarang? Akhirnya apa nih? Berkah apa yang Early bisa share sama kita? Depan mata kan sekarang ya apa yang menjadi tuntutan dari kebutuhan hari-hari aja. Jadi udah nggak terlalu banyak kayak mungkin dulu masih ada ego, gue pengen kejar ini gitu ya, misalnya ada prestasi atau mungkin ada karir yang pengen aku tuju atau apa gitu. Kalau kesini-sini enggak gitu, karena kayak udah ngerasain udah pernah gue coba kok gitu, dan been through there. Jadi ya udah, gue udah pernah, pengalamannya udah pernah ngerasain juga. Ya udah gitu, enggak yang penting udah cukup mencobanya aja. Sama aja kayak dulu belum punya uang gitu ya, ngeliat orang lain rumput tetangga, aduh kayaknya dia punya tas ini bagus banget ya. Begitu punya uang, ya udah deh,
cobain, beli gitu. Pengen tahu sebenarnya rasanya gitu. Biasa aja. Ternyata biasa aja. Nggak ada, maksudnya ya oh kayak gini tuh harga tas puluhan gitu ya misalnya. Oh kayak gini, oh ya udah gitu loh. Gitu ya. Jadi ya udah pernah ngerasain dan aku nggak mau terlalu larut juga di dalam rasa itu yang akhirnya itu jadi kebuai sesuatu yang betul karena kan obses itu jadi benar itu. Lalu berita yang paling heboh nih beberapa hari belakangan ini, Andara Early melunasi hutang semuanya, rumahnya, cicilannya sampai dia bangkrut. Yes. Itu aku langsung kaget kan. Iya. Kalau kita biarpun gimana pun kita masih ngobrol ya, masih di sosial media. Oke, invite Early dong, kita ngobrol. What happened? Ini apa dengan cerita jadi, itu apa? Aku kan berkarir di dunia entertainment itu almost 30 years. Hampir 30 tahun. Dan pada masuk tahun ke 25 kurang itu mulai ngerasa sangat jenuh. Aku mulai di usia yang sangat dini kan, 16 tahun gitu. Mungkin orang-orang belum kepikiran untuk kerja, aku udah kerja dan udah menghidupi diri sendiri gitu ya. Bukan cuma kerja abis itu buat have fun ngabisin duit di mall, enggak gitu, tapi ya menghidupi diri sendiri. Itu berkah loh. Bayar sekolah gitu, ngasih ke keluarga juga karena waktu itu orang tuaku di Air Force. Aku ngerasa kayak nggak tahu ya sebenarnya mereka nggak minta, tapi aku ngerasa sebagai anak tertua aku punya tanggung jawab di situ. Aku ngeliat adik-adikku yang kecil dan mereka pun juga look up ke aku untuk dikit-dikit Kak, aku belum bayar uang sekolah nih, aku belum ini. Jadi aku kayak ada tanggung jawab yang dari kecil tuh udah kepupuk gitu dari sama aku sampai. Dan bukan kebetulan memang kamu yang lagi dikasih berkah yang lebih benar gitu ya kan everything happens for a reason kan gitu. Jadi ya udah aku jalanin aja. Toh juga memang ada rezekinya, memang mungkin lewat dari situ ya, mungkin lewat dari aku jalanin dari 16 tahun masuk. Hampir 25 tahun ada di dunia industri entertainment itu aku benar-benar ngerasa jenuh sejenuh-jenuhnya. Jadi aku mungkin kayak gue mau ngapain lagi ya gitu. Ada rasa itu mau ngapain lagi, kesana mentok kesini mentok. Aku juga nggak suka jadi maaf kata kayak mungkin terbudak sama budak industri gitu ya, ngikutin tren yang ada, sedangkan aku bekerja karena aku passion gitu. Itu yang paling penting gitu, kan? aku passion di situ. Aku passion sekali di dunia sini. Tapi begitu aku harus dihadapkan dengan adjust boleh, tapi totally berubah bukan gitu karena trennya begini, lo harus ngikutin tren. Itu pasarnya permintaan. Aduh, sorry. Ya, kalau aku ngerasa aku bisa, why not? Tapi kalau misalnya aku harus menurunkan atau merubah semuanya, istilahnya istilah aku ya, downgrade-kan diri, itu aku nggak bisa gitu. Aku bilang, aku punya kualitas yang udah aku bangun dan itu nggak gampang dan prosesnya nggak sehari dua hari, takes time untuk menjadi aku seperti ini dan itu ilmu yang aku dapetin dari pengalaman gitu, bukan dari yang kredibilitas itu dari pengalaman bukan cuma sekedar gue les sekali dua kali short course di mungkin sekolah kepribadian selesai gitu, enggak gitu. Ini pengalaman yang aku tempa gitu, ketemu dengan siapa, gimana gitu, dan itu yang bikin aku jadi ternyata belajar disiplin itu seperti ini, belajar menghargai orang seperti ini, kerja begini, semua, dan itu dalam satu whole package yang proses kehidupan tadi. Tapi sesulit apa sampai akhirnya dibilang bangkrut? Karena aku ngerasa aku jenuh di dunia entertainment, aku berpikir untuk gue harus doing something yang bisa bikin mood bangkit lagi. Harus refresh ya. Oh, makanya kerja di perusahaan akhirnya sebelum tadinya mau kerja sempat kepikir mau sekolah lagi. Cuma ngobrol-ngobrol sama teman-teman sekolah yang zaman dulu, mereka bilang tapi kan end up-nya nanti lo tetap harus juga kan. Iya sih gitu. Kenapa nggak langsung kerja aja? Kerja di mana gitu. Kalau kerja balik lagi ke dulu kan aku majornya periklanan gitu. Kalau masuk ke agency zamannya udah jauh berbeda. More than 20 years ago gitu kan. Ininya udah culture-nya udah beda banget dengan agency zaman aku dulu gitu. Jadi kayak wah bener-bener takutnya jet lag kan. Terus teman bilang, coba aja nih kan sekarang banyak startup gitu. Oh gitu. Insight dari mereka, habis itu aku cari sendiri, cari, ternyata tiba-tiba ada lowongan nih, aku apply,
aku interview, aku dapat gitu. Ya mungkin nggak ngerti ada faktor nama juga di situ. Mereka ngeliat mereka butuh sosok betul, figures. Di posisi itu mereka butuh figurnya aku gitu. Dan ya memang sudah jalannya juga ya gitu. Aku akhirnya belajar juga dari sana, benar-benar kayak sekolah juga jadinya kan, start dari nol semuanya kan, start dari nol, belajar hal baru. Nggak kerasa 2 tahun aku jalanin itu semua. Dan semua oke, aku senang gitu karena dapat ilmu baru, lingkungan baru, teman-teman baru, semuanya. Terus aku pindah ke company yang lain, total akhirnya ya 5 tahun, hampir 6 tahun deh kebelakangan ini aku kerja sebagai orang kantoran. Nah, kemudian apa yang terjadi sebetulnya? Terjadi pada saat katanya ada pemutusan hubungan kerja dan lain-lain, apa itu ya kamu akhirnya? Pemutusan hubungan kerja sih enggak. Jadi pas pandemi itu aku sama suami kan semuanya lah ya. Kita kan pasti ada WFH dan lain-lain. 2 tahun pertama kita masih bisa coba adaptasi dengan situasi yang ada dan lain-lain gitu. Mulai masuk ke tahun ketiga, makin kesini kok makin nggak fair ya, makin nggak fair dikatakan kayak jam kerjanya udah makin nggak benar. Jam 8 bisa dikejar-kejar, minta revisi ini, minta revisi itu, atau lewat jam 6 sore kita masih meeting sama klien gitu. Dan oke, emang kita ada di rumah, kita sama anak-anak secara physically gitu. Tapi soul kita nggak di sana, pikiran kita nggak sana, pressure-nya malah lebih gede gitu. Itu yang aku rasain. Terus suami juga gitu kan, si Bugi. Tahun ketiga udah mulai makin nggak kuat, akhirnya dia mutusin untuk aku give up aja ya, aku udah nggak kuat banget nih dengan pressure seperti ini. Karena aku juga ngeliat ke dia, pressure-nya dia itu imbasnya ke kita juga gitu, ke istri, ke anak-anak. Anak nggak kenapa-napa karena dia pressure di kantor, anak kena semprot gitu kan. Ya nggak fair, aku bilangnya nggak fair nih, buat semuanya nggak fair, makin nggak sehat. Ya udah, dia mutusin untuk resign. Aku bilang, tapi kan kita masih punya tanggung jawab nih, kita masih punya cicilan-cicilan yang harus kita penuhi tiap bulannya. Kita masih waktu itu masih ya 13 tahun lah ya, 13 tahun masih berjalan nih, gimana? Ngobrol, diskusi lagi, terus aku bilang ya udah deh, karena aku ngeliat dia udah makin nggak kuat, aku juga nggak tega kan gitu, untuk maksain dia, lo harus tetap kerja, kita masih punya tanggungan nih gitu. Tapi di satu sisi dia udah makin gila nih, secara mental udah makin nggak kuat lah, udah hancur banget. Ya udah, aku bilang ya udah deh nggak apa-apa. Toh aku masih kerja, aku bilang gitu, masih ada satu pos yang bisa aku backup untuk ini. Oke. 3 bulan dia nggak kerja, nggak nyangka setelah 3 bulan dia resign, taunya aku juga ngalamin hal yang sama. Mulai situasi di kantor tuh, loh kok tiba-tiba aku jadi nggak kondusif ya. Ada ya, kalau aku ngerasanya udah mungkin politik atau apa, jadi semakin nggak nyaman lah, semakin nggak nyaman. Terus aku bilang sama dia, wah ini kayaknya nggak lucu nih kalau seperti ini. Ujung-ujungnya nanti aku yang rugi sendiri gitu. Aku yang rugi sendiri dalam arti secara karir, secara... At that time pun nggak bisa nyambi kan? Nggak bisa nyambi, karena semuanya online. Paling bisa nyambi cuma webinar, MC webinar. Tapi kan webinar itu kan terbatas juga. Mereka banyak butuh kegiatan di pagi hari, di mana aku biasanya pagi hari itu kan kerja gitu. Aku nggak mungkin gitu. Biasanya kalau webinar rata-rata pagi hari, soalnya mereka mintanya, karena biasanya jam kantor atau apalah, kantor-kantor instansi seperti itu. Terus aku bilang, Bugi, aduh gimana nih, aku juga nggak suka nih aku gini, tiba-tiba aku dimutasi secara sepihak dan lain-lain. Aku ngerasa nggak fair semuanya, sedangkan apa yang aku lakuin kemarin itu totally fine gitu. I did great malah gitu loh. Tapi kok apresiasinya nggak ada, itu yang aku sedihin gitu. Apresiasinya nggak ada, dan makin kesini malah kayak dicari-cari kesalahan yang sebenarnya kalau emang aku salah, aku ngakuin aku salah. Tapi kalau aku nggak ngelakuin kesalahan, kenapa harus jadi ada kesalahan gitu kan yang jadi ya udah, jangan begitu, gimana nih Pak, aku cabut juga karena dia juga masih ada emosi yang kemarin kerja. Udahlah, cabut aja, udah nggak benar juga kantor-kantoran kayak gini nih. Udah, kita dapat, insya Allah kita dapat penggantinya deh, karena biasanya memang kayak 3 bulan atau 2 bulan setelahnya tuh pasti ada tawaran lagi pengganti.
tidak disangka, tidak di ya sudah di luar ekspektasi ya. 6 bulan berjalan, kok nggak ada yang serak. Ada sih panggilan, tapi nggak ada yang serak gitu Uncle. Bener-bener yang ya semuanya kayak, aduh kok ini nggak cocok ya penawaran yang datang. Akhirnya kita ya udah deh, kita bertahan aja dengan apa yang ada. Pas lewat udah dia 6 bulan, dianya udah hampir mau masuk setahun kan, berarti akunya 6 bulan selesai resign itu kan, terus dia mau masuk setahun, kita yang, waduh, ini gimana nih? Sisa uang daily cost yang kemarin, amunisi juga ada batasnya. Benar, sisa uang kita yang kemarin yang dari gaji-gaji yang ada udah mulai menipis, sedangkan tagihan tetap berjalan dong. Ini mau nggak mau kita harus ngorek dari tabungan yang sebenarnya kita nggak mau utak-atik gitu kan. Itu gimana? Ya udah deh, mau nggak mau kita harus makan dari tabungan. Tapi kalau makan dari tabungan, kalau emang nggak ada penggantinya ya percuma juga. Karena tabungannya makin habis, pemasukannya nggak ada. Habis semua, sedangkan utangnya tetap banyak gitu kan. Solusinya gimana? Solusinya dia nawarin, coba deh kamu tanya ke bank, mungkin nggak kalau kita ngecilin nilai cicilannya kita. Let's say kayak misalnya kita nyicil 20 juta nih sebulan. Bisa nggak kita cicil jadi setengahnya lah paling nggak gitu. Oke, nelfon ke bank. Ternyata bisa. Kita kan punya 12 tahun sisa dari tenor 20 tahun yang udah yang seharusnya 20 tahun, sisa tinggal 12 tahun. Bisa dikurangin jadi setengahnya. Tapi otomatis tenor kita bertambah. Jadi 18 tahun gitu. Terus kita langsung ya, mampus, kita belum tahu kapan dapat kerjaan yang baru. Kita nggak bisa menjanjikan hal itu. Wah, ini sih sama aja bunuh diri. Kita hitung lagi. Wah, ini totalnya gede banget. Nanya lagi. Sebenarnya total utang kita sebenarnya ada berapa sih gitu. Total utang yang kita pinjam. Dikasih tahu, oh sisanya segini. Loh, kok mirip sama awal kita pinjam? Jadi 8 tahun yang udah kita lakuin kemana gitu. Kayak, wah kita sia-sia nih udah kerja kerasnya gila-gilaan buat bayar semua si cicilan-cicilan itu. Tapi ternyata sisa hutang kita yang kita berharap, oke deh, berkurangnya lumayan ya, hampir 50%. Ternyata masih segitu-gitu aja, bergeraknya sangat sedikit sekali gitu. Jadi kita, ya ampun ini gimana? Udah. Kalau misal kita lunasin berapa sih? Saya tanya. Sisa hutang ditambah penalti berapa? Ternyata nggak nyampe 5% dari total hutang semuanya. 5%. Oh nggak nyampe. Kalau nggak salah kita cuma kena 3% atau berapa deh. Aku hitung-hitung lagi. Aku kasih lihat ke dia. Nih loh perbandingannya. Kalau kita 10 juta nih sekarang, tapi kita 18 tahun, totalnya ada segini. Sedangkan kalau kita lunasin sekarang, nih totalnya segini. Dia kaget. Jauh. Karena itu bisa kayak beli 2 rumah lagi gitu kan. Langsungnya, aduh gimana? Ya udah deh, tabungan ada berapa? Ya segini. Emas masih ada nggak mas? Karena dulu kan emang sering kalau misalnya punya uang sedikit, paksain beli emas gitu. Karena mikirnya, karena aku kan sebenarnya nggak bisa nabung orangnya. Seneng aja kayak, oh ya udah masih ada duit, oh ya udah beli deh apalah gitu. Nah kalau emas kan otomatis kita harus ada effort dong untuk mencairkan atau apa gitu. Jadi itu aku masin. Hitung, ngecek ke toko emas juga. Alhamdulillah emas lagi naik saat itu Uncle. Floating bunga lagi naik, emas pun lagi naik. Udah, tabungan berapa, emas berapa, kita tanya kalau kita jual gini. Oh bisa. Tutup. Dan semua akhirnya ketutup. Udah akhirnya kita, udah deh putusin. Lunasin, lillahi ta'ala, bismillah, ya udah lunasin, jebret. Habis lunasin, kita dapat sertifikat dan lain-lain. Pas pulangnya kita ke ATM. Iya berapa? Kebayang. Lega ya. Tapi mingkem juga. Aduh, bisa ngerasa. Kayak, ya ada udah, happy-nya, tapi ada mirisnya. Kalau misalnya lagi ada program atau kerjaan yang lagi running, itu mungkin beda. Aman lah ya. Aman maksudnya, ya udahlah kita mulainya dari nol, tapi sebenarnya udah tahu ada pemasukan. Kan ini benar-benar belum ada dua-duanya gitu kan. Hebat loh, tapi bisa putusin gitu. Emang nekat sih, harus nekat gitu. Karena ya di satu sih, aku sih lumayan dapat. At least satu step udah beres gitu loh. Iya kan gitu ya. Dapat support juga ya dari orang-orang gitu. Nggak nyangka juga ternyata banyak yang
ngasih doa kan gitu. Waduh, insya Allah abis ini rezekinya lancar. Amin. Aku doainnya mengaminkan aja semua doa-doa baik ya, benar gitu. Jadi makanya sekarang fase ini emang kita lagi di fase yang kita lagi kayak jeprut-jeprutnya lah gitu ya, istilahnya bahasa Inggrisnya. Jangan. Aku nggak mau berprasangka buruk dong, karena seperti Allah ini kan, aku sesuai dengan prasangka habaku gitu. Jadi nggak mau, biarpun kita lagi jeprut, kita nggak boleh bilang kita bangkrut gitu. Kita nikmatin aja, karena aku harus yakinin bahwa ini nggak lama. Gitu. Ini nggak lama. Ini nggak lama. Kita harus embrace semuanya gitu kan. Kita harus, ya udah, ini adalah fasenya. Emang harus ikat pinggang sana sini. Kencangin nggak apa-apa gitu. Bukan berarti kita nggak semangat gitu. Tetap kita bisa semangat. Rezeki nggak akan pernah putus kok, insya Allah gitu ya maksudnya. Malah dari segi spiritualnya bagus. Insya Allah. Ya kan? Iya. Kan kalau nggak ada pinjaman kan, berarti kan jadinya kan gitu kan. Gitu. Jadi udah benar-benar udahlah kapok kalau misalnya mau ada rezeki lagi, ya udah kita nabung aja dulu gitu. Kalau kemarin kan mikirnya kalau nggak kita paksain, kita nggak punya rumah nih gitu. Dulu kan mikirnya gitu. Sekarang tapi ya udah lunas, alhamdulillah gitu. Ya udah tinggal mikirin. Ikut seneng loh. Nabungnya lagi buat renovasi, ya udah gitu aja. Pelan-pelan, rezeki nggak akan kemana kok. Jadi terus cerita tentang akhirnya kamu bikin catering, sushi segala macam itu seru loh. Iya, jadi terus kan aduh ini gimana ya, untuk hari-hari juga kadang-kadang kan ada, tapi kita kan harus pilah-pilah juga kan, ada kebutuhan-kebutuhan yang masih harus kita bayarin kayak listrik, apa itu kan tetap harus jalan gitu. Untungnya kayak kartu kredit aku udah, alhamdulillah udah 4-5 tahun emang udah nol terus gitu, aku udah nggak pernah pakai, emang masih aktif tapi aku nggak pakai gitu. Lebih ke sarana buat mempermudah aja ya? Iya, mempermudah, maksudnya itu jaga-jaga, amit-amit jangan sampai, cuma aku tetap jadi pegangan. Nah, suatu hari anakku itu, kalau dia kan emang seneng minta bikinin bekal makanan kalau buat sekolah. Terus kayak yang, besok bekalnya apa dong Bu? Aduh apa dong, kamu mau apa ini. Terus, ini nggak mau, itu nggak mau. Oh mau sushi nggak? Aku bilang gitu kan, karena kan gampang lah. Oh ya mau nggak? Oke. Untungnya memang bisa masak ya? Ya kita harus berkreatif ya, beride gitu kan. Itu banyak kok. Jadi bikin sushi udah, dia suka. Iseng-iseng aku posting, aku pasang di status gitu kan. Taunya temen-temen ibu-ibu sekolah deh, apaan tuh Mak? Mau dong anak gue buat besok gini. Dari situ 1-2 orang, loh kok banyak. Lama-lama ya udah deh, gue taruh aja di kantin sekolah, nitip jual ke ibu kantin. Tapi aku kan nggak sewa tempat kan, ya udah nitip jualan aja. Ya udah, alhamdulillah ada modal ketutup. Cuannya juga ada, cuannya itu untuk jajannya anakku aja. Mereka pulang sekolah, Bu pengen beli ini, ayo. Selalu ada jalan. Ada jalan, terus ngeliat anak orang, loh kok pulang sekolah kasihan banget dia. Naik ojek online, emang ibunya kemana? Karena kenal kan, telepon ibunya. Anak kamu ini kok naik ojek, emang kamu kemana? Aku sekolah, aku kerja mah gitu. Loh, aku pikir itu ojek online-nya keluarga, enggak aku pesenin, tapi emang udah langganan. Bahkan tetap kasihan ya, ngelihat anak kecil harus naik ojek online. Terus aku nggak tega gitu, aku tanya, emang rumahnya di mana? Ternyata nggak jauh, karena kalau lingkungan SD gitu kan rumahnya paling dari situ aja. Akhirnya aku tawarin, Mak, lo mau nggak? Mobil gue masih ada space, naik antar jemput gitu. Oh ya udah, akhirnya mau. Ternyata selalu ada jalan. Akhirnya ketampung lah. Kita ada berapa anak sih antar jemput? 6 anak. Lumayan. Dipepet-pepetin, tapi lumayan. Akhirnya kebantu buat bensin kita juga kan gitu. Mereka ada dibantu, kita juga dibantu gitu. Jadi ya Allah kasih jalan banyak banget sih Angkal gitu. Jadi dari bermula dari niat baik loh sebenarnya kan. Jadi melihat orang yang seperti itu mau nggak gini kan, kan ternyata gitu. jadi tambahan income ya. Iya, tambahan income gitu. Dan itu sangat ngebantu kita banget gitu, ngebantu kita banget untuk itu. Iya sih. Tapi pandemi memang banyak yang terpuruk ya. Banyak. Aku nggak sendirian kok. Maksudnya aku juga ngelihatnya di sini jangan kecil hati gitu ya. Kayak aduh jadi harus gengsi, harus mulai ini. Nggak usah, karena ada yang levelnya lebih tinggi dari aku pun bisa ngalamin hal yang sama gitu ya. Lebih buruk juga ada. Lebih buruk juga ada. Jadi
jangan banyak yang Ya, aku dengar katanya kamu nyupir, kamu segala macam. suami sih yang nyupir, kalau aku sih ada, aku ganti-gantian kadang-kadang kalau misalnya dia nggak bisa, misalnya dia Jumatan, wah tetap ini anak orang harus gue anterin kan, ya gue yang nyupir lah ya. Untungnya bisa nyupir ya. Iya untungnya, cuma sebenarnya udah mentalnya udah malas sebenarnya, gara-gara ada mobil-mobil online itu kan, mentalnya udah kayak mental, aduh Jakarta malas banget ya nyetir gitu. Untung nggak jauh juga kan, ya, kalau untung nggak jauh itu kan. Jadi muter-muter situ Dan nganterin itu anak. sekalian jemput anak kan ya? Iya, sekalian jemput anak, kanterin anak orang juga. Iya, pagi pergi dan pulang aja kan? Dan pulang udah. Good idea. Nggak sampai dia, abis ini aku les loh. Waduh, itu beda lagi cerita. Kalau misalnya situ mau les di nanti lagi. kalau saya ada perluasan. Iya, ada perluasannya baru gitu. Jadi ya emang harus. Tapi Uncle lihatnya sesuatu yang positif ya, dalam arti begini. Di antara semua banyak orang yang terpuruk dari segi ekonomi, baik dari secara finansial dari suami ataupun dari keluarga lah, istri dan lain-lain ya. Seringkali itu justru jadi masalah loh, Erli. Iya ya. Dari masalah dan akhirnya bisa berujung ke sesuatu yang tidak membuat keduanya nyaman. Bahkan bisa ada keretakan kan dalam rumah tangga. Tapi ya monggo. Tapi kalian bisa melewatinya dengan alhamdulillah ya, gitu loh. Dengan jalan yang tepat yang kalian pilih. Apa resepnya apa? Apa ya? Mungkin ya itu lagi ya. Nah, ada orang kalau terpuruk itu emosi jadinya, benar. Itu ada yang banyak yang berpisah. Benar. Semua ya, ada dengan alasan itu ya, yang sama gitu ekonomi. Mungkin ya emang udah hidayah juga ya jalannya gitu ya. Pandemi ini aku ngerasanya kayaknya daripada gue cuma nonton drakor doang gitu ya di rumah gitu depan TV, kasur doang, ngemil gitu kan, kurang faedah jadinya. Unfaedah jadi ya kan. Harus sesuatu nih ngapain? Wah, ngeliat kursus-kursus online apa ya? Tiba-tiba di Instagram kok masuk kayak sponsor-sponsor. Les ngaji. Terus kayaknya emang gue kepengen sih waktu itu dari kapan itu pengen tuh aku akal. Cuma kan waktunya nggak ada. Tapi online tanya-tanya, iseng nanya. Ini les ngaji itu kayak gimana gitu. Awalnya masih aku malu kayak gila umur gini masa sih nggak bisa ngaji gitu kan. Tapi ya udahlah. Kalau emang udah niat kenapa enggak? Niatnya waktu itu goalsnya mau Ramadan pengen hatam gitu. Jadi ngejar 2 bulan sebelum Ramadan. Dilalah emang semuanya berantakan tuh kan, bacaannya berantakan, pokoknya semuanya berantakan, jadi dibenerin dari nol gitu. Bagus dong. Jadi nggak bisa kekejar pengen hataman di Ramadan tahun lalu gitu. Ya udah, tapi setidaknya aku udah mulai dari nol lagi. Ternyata setelah itu aku kayak baru dapetin, oh ini toh yang orang bilang nikmatnya membaca Quran. Quran adalah obat. Yang nggak tahu ini buat aku ya gitu, macam I don't know people gitu, but it happens to me yang ternyata ini loh enaknya. Oh kenapa dibilang obat gitu. Jadi aku merasa begitu aku ngerasa aku terpuruk, aku ngerasa aku buntu, aku paksain mau baca apa biar udah aku nggak ngerti itu apa ya gitu. Dari situ. Bacanya apa ya udah aku baca aja gitu ya. Tapi aku merasa habis itu aku tenang. Aku rilis gitu loh. Jadi ya udah emang ini jawabannya. Karena kan nggak semuanya bisa kita tahu literally. Oh iya ini nih. Oh jawabannya kita baca doa terus Allah kasih ini loh early bacanya ini loh jawabannya ini. Ya enggak kan kadang-kadang kita ngerasain oh ini jawabannya ke sini ke kolbu gitu kan. Bacanya kan pakai ini gitu kan. Jadi ya udah dari situ aku ngerasain ya udah makin legowo dan ke suami juga, kita juga malah makin bisa dikatakan pada saat dia udah nggak kerja, sama-sama nggak kerja nih, malah kita ngerasa kita lebih nyaman satu sama lain yang padahal yang tadinya biasa nggak ketemu kan tiba-tiba ketemu tiap hari. Kalau nggak ketemu, ya nggak ketemu malah kita malah berantem berantem. Iya, terjadi kan begitu ya. Banyak yang terjadi gitu. Tapi pas ketemu tiap hari, ada orang kalau misalnya ketemu tiap hari juga berantem kan, bawahnya lu
di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu kan. Malah salah ya kalau sinetron kan gitu kan. Kita main sinetron. Iya makanya kalau sinetron kan gitu. Jadi aku sih ya udah kita jalanin aja fase ini, kita nikmatin lah semuanya, tapi tetap ngedukung gitu. Kayak misalnya sekarang suami maunya kayaknya aku udah mulai give up nih dengan kantoran, pengen ngeband lagi aja deh. Ya udah, do what you want gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu jalan di mana. Yang penting dia komit gitu. Jangan cuma pengen-pengen doang, tapi nggak bisa komit akan sesuatu gitu. Ada pesan nggak buat istri-istri di rumah? Para istri ketika suami ataupun dia sendiri terpuruk, mereka mesti ngapain ya gitu loh? Aku rasa istri itu kan cukup multitasking ya. Gitu, kita wanita itu dikasih berkah sama Allah tuh cukup bisa multitasking. Wanita memang lebih multitasking daripada laki-laki. Benar gitu. Jadi sebenarnya kreativitas itu pasti banyak datangnya. Cuma balik lagi kita harus punya kemauan untuk ngejalaninnya. Kemauan untuk menjalaninya loh. Kadang-kadang cuma sampai niat doang. Yang penting kan udah nawa itu gitu. Jangan bilang nato lagi ya. Jangan bilang nato lagi gitu. Jadi harus dijalanin. Karena kita nggak pernah tahu. Kita kan bukan yang menentukan hasil akhirnya. Resultnya bukan haknya kita gitu. Kita cuma yang penting kita ngejalanin prosesnya. Nanti Allah yang nentuin. Komit pada proses dan juga menjalani dengan betul-betul ya. Betul-betul semuanya. Konsisten ya. Konsisten aja gitu. Akan terbuka sih padahal sebenarnya kita cuma minta taunya dikasihnya A++++ gitu. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah masuk dalam bayangan kita. Aku juga nggak pernah kebayang kalau ternyata bisa ngelunasin rumah di masuk tahun ke-9 gitu kan. Jadi ya masih ada 12 tahun. Masih ada 12 tahun lagi. Tiba-tiba lunas. Aduh, ringannya tuh itu rasa itu ya. Bisa lunas. Tetanggaan kita tetanggaan. Itu gemeter loh. Jadi maksudnya kayak, ini bener nih. Datang ke banknya kan waktu itu kan ngambil surat-surat segala macam. Itu kayak, ini bener nih. Ini Masya Allah. Harus sekarang gitu, sekarang banget gitu. Bener-bener ditunjukin jalannya emang harus sekarang. Emang ya Pak Ite kayak ya udah tapi lu miskin dulu ya gitu ya, kayak Pak Ite gitu ya, maksudnya lu benar-benar harus mengencangkan ikat pinggang dulu ya untuk beberapa lama, tapi setidaknya tidak punya hutang ini gitu, dimana hutang ini kan yang sangat memberatkan gitu hutang gitu, kita nggak pernah tahu umur juga kan, jadi ya udahlah jalanin aja. Nggak ada, toh juga kita masih usaha, kita tidak meminta. Selama tidak berhenti berusaha berikhtiar, pasti jalan ada. Dan kita juga nggak meminta kan, maksudnya kita bukannya masih bisa memberi. Kan insya Allah itu, maksudnya banyak lah gitu, karena aku juga ngerasanya kalau aku nggak memberi juga aku rasanya kayak, ada yang aneh nih, karena mungkin ya memberi kan nggak harus banyak ya, tergantung sesuai kapasitas lah. Itu benar, mungkin karena love language aku juga giving gitu ya. Jadi aku tuh kalau nggak ngasihin sesuatu itu kayak ada yang aneh nih di diri aku. Kayak kemarin nih anakku sekolah, dia itu ada setiap 2 tahun itu ternyata ada pergantian vendor untuk buku-buku sekolahnya. Terus aku ngerasa ini buku-buku sekolah kalau misalnya kita simpen doang di gudang kan dimakan rayap. Kalau kasih ke tukang loak nggak semuanya ready kan sekarang. Pasti nanti ada yang kita nego lagi apa segala macam. Terus aku cari alhamdulillah punya teman yang dia biasa ngurus-ngurus untuk donasi kemana-mana. Aku tanya kalau misalnya mau buku bekas, tapi buku bekas pelajaran ya, buku paket. Kira-kira mau nerima nggak? Tapi aku nggak tahu nih kurikulumnya masih kepake apa enggak. Cuma setidaknya buku itu kan pasti nanti akan muter-muter lagi. Oh boleh kok, boleh. Benar mau. Akhirnya aku nelfon kepala sekolah, aku bilang, Pak boleh nggak dibantu minta buku-buku siapa yang mau mendonasikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Memfasilitasi namanya. Nah betul itu. Dari kelas 1 sampai kelas 6, taunya semuanya mau. Wah, akhirnya alhamdulillah yang aku tadinya mau donasi buat sendiri, taunya karena aku ngerasa aduh aku cuma punya segini doang, gimana ya, gue gerakin deh semua orang lain juga namanya. Ternyata dan senang. Kamu membuat orang mengurangi pertanggungjawaban mereka dan apa yang mereka punya nggak dipakai. Iya benar. Keren itu, berkah itu. Alhamdulillah. Makanya tadi difotoin sama TU sekolah.
Bu, ini buku udah kami siapkan, tinggal di pick up aja. Gue langsung forward ke temen yang di yayasan, tinggal di pick up ya, gini-gini. Aku ngeliatnya juga, udah MC lagi makanya. Amin. Syuting lagi dikit lah, dikit-dikit gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak, bener-bener. Iya. Ya itu kadang-kadang dilemanya, kalau syuting kan waktu, sedangkan makanya kita kemarin. banyak-banyak. Kita kan padahal ada bapak ibu, Iya. bukan bapak ibu mah gak banyak. Iya, syutingnya sedikit, nunggunya lama. Curcol ya. Emer. Bukan gue yang ngomong loh. Bukan aku yang ngomong, tapi sebenarnya curhatnya Uncle juga. Curhat bapak ibu ya. Ternyata begitulah. But that's life gitu loh. Kita enjoy aja. Iya, bukan nggak enjoy, aku enjoy. Cuma kalau misalnya bisa memilih ya, sebenarnya masih banyak pilihan lain juga gitu. Jadi ya masih banyak jalan lah. Aku juga nggak nutup. Sekarang tiba-tiba aku banyak di DM sama orang-orang. Kak, mau gabung jadi ini nggak begini. Waduh, banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Aku seneng gitu. Maksudnya berarti kan ada atensi mereka buat aku gitu. Tinggal kami milih. Iya, ini doa yang baik. Cuma balik lagi, aku sadar diri juga dengan kapasitas yang aku punya gitu kan. Aku juga nggak mau kemaruk. Kayak mentang-mentang ada kesempatannya, semuanya diambil gitu. Aku juga nggak mau. Ya masih ingin quality time yang tepat. Iya, jadi ya udah mendingan terarah tapi tepat sasaran. Dan buat semangatnya Early itu, Uncle mau kasih ini nih. Apa itu, buat Uncle? Kalian. So sweet, thank you, Uncle. Aku dulu tuh langganan banget restorannya Uncle. Aduh. Gue. Jadi setiap gue ketemu dia nih ke Uncle, pasti yang gue tanya cuma satu. Restorannya dong, Uncle. Nanti kita bikin lagi ya. Bener. Itu tuh favorit banget tuh. Itu bagian dari ikhtiar. Benar. Pokoknya jangan pernah lelah untuk berikhtiar. Iya. Ikuti terus apa yang merupakan ketetapannya, bukan keinginan kita. Betul. Insya Allah lancar. Yakin ini Ya, tuh. salam berkeluarga ya. Bye. Waalaikumsalam. Dah.